3 Jember. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 8 pada kelas 95A. Hari ini kami akan melakukan praktek supervisi coaching untuk melengkapi tugas dari demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pada rekaman kali ini saya sebagai observer dan Ibu Siti Umi Hasanah sebagai coach dan Ibu Umi Fauziah sebagai coachee. Mari kita saksikan praktek supervisi coaching hari ini. Baiklah, untuk sesi pertama kali ini saya dan Ibu Siti Umi Hasanah akan mengadakan pra-supervisi dulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat senang. Oke, jadi kali ini kita akan mengadakan sesi coaching. Ibu Siti Umi Hasanah sebagai coach dan Ibu Umi Fauziah nanti sebagai coachee. Mohon izin ya Ibu, hari ini akan saya rekam dalam bentuk video supaya bisa menggali potensi kemampuan dari coachee. Dan untuk rencananya Ibu, apa yang akan dilakukan hari ini? Ya, hari ini saya akan melakukan coaching. Yang jelas saya harus hadir penuh ya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu hadir penuh, kemudian konsentrasi, terus kemudian mendengarkan aktif dan mengarahkan kompetensi coach dari apa yang diceritakan seperti itu. Oke, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan di sini apa? Kompetensinya saya akan menggunakan alurita, yaitu dimana tujuannya dari coach itu seperti apa nanti, kemudian identifikasi masalahnya apa saja, dan dilanjutkan dengan rencana aksi yang akan dilakukan dari coach, dan kemudian akan komitmennya seperti apa. Oke. Dari rencana-rencananya yang dia dapatkan. Oke, dari beberapa kompetensi tadi ada mendengarkan aktif, juga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang mana yang akan dikembangkan oleh Ibu Siti Umi di sini? Saya akan mendengarkan aktif dulu, seperti apa dengan ceritanya seperti itu, dan mengarahkan kompetensi dari coaching. Berarti Ibu akan mendengarkan secara aktif terlebih dahulu ya. Lalu yang Ibu harapkan dari sesi coaching ini apa kira-kira? Saya harapkan nanti dari coaching bisa menguatkan kompetensi yang dia miliki. Terus kemudian saya juga akan mendengarkan aktif dan melihat kata-kata kunci dari coachnya. Terus juga akan pertanyaan berbobotnya ini bisa mengarahkan kompetensinya, bisa menemukan solusi yang tepat. Oke, keren sekali. Semoga proses coaching ini akan berhasil ya Ibu. Semangat selalu. Baiklah, untuk sesi pra-supervisi hari ini sudah selesai, dan untuk selanjutnya kita akan melihat dan mendengarkan sesi coaching. Kali ini kita akan mengadakan sesi coaching dengan coach Ibu Siti Umi Hasanah dan coachnya Ibu Umi Fauziah. Monggo Ibu Siti Umi Hasanah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Ika. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Bu Ana. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Iya, baik. baik. Nah Bu Umi, ini kita duduk di sini. Ada yang bisa saya bantu nih? Iya, saya mau minta waktunya sedikit, boleh nggak Bu Ana? Ya silakan. Mau curhat ini Bu Ana. Iya. Iya. Terkait permasalahan siswa saya yang namanya Vinasya. Vinasya ini seringkali ketika pelajaran gitu nih Bu Ana, itu dia sering diam, pandangannya itu kosong. Kadang ketika kemudian saya bikin brainstorming, tanya jawab gitu, ketika saya stimulus dengan pertanyaan, ya dia akhirnya blank, nggak tahu apa yang ditanyakan. Kemudian misalkan suruh mereview apa yang saya sampaikan juga blank, karena dia itu juga tidak bisa menjawab. Kemudian itu kasus yang pertama. Yang kedua, beberapa kali atau beberapa waktu itu Vinasya ini
juga beberapa kali di jam saya khususnya itu tidak masuk, Bu Ana. Jadi tidak masuk di jam saya. Kemudian saya sudah mengkomunikasikan sama wali kelasnya, wali kelas di kelas 10-4 itu saya tanyakan bahwa apakah yang seperti ini itu keluhannya hanya saya, ataukah guru mapel yang lain pun mengalami keluhan yang sama. Ternyata wali kelasnya itu menyampaikan, Pak Faris, bahwa beberapa guru memang juga menyampaikan keluhan yang sama, utamanya pada pernah tidak masuk, kemudian juga sering melamun di dalam kelas seperti itu, Bang. Bu Umi, saya mau bertanya, dari Bu Umi ini skalanya Bu Umi ini sekarang rasanya seperti apa? Skala 1 sampai 10. Kepada Vinasya? Iya. Karena saya saya seperti tertarik untuk mendalami kenapa gitu, apa yang ada di pikirannya Vinasya, kenapa dia sering melamun seperti itu gitu. Sehingga rasa ingin tahu saya untuk menggali apa yang sedang terjadi pada Vinasya itu, kalau dipakai skala 1 sampai 10 ya saya paling 8. 8. Iya. Penasarannya sangat penasaran sekali. Iya. Ya. Kalau 10 gitu enggak juga, karena bagi saya juga ada ruang yang harus saya sisihkan untuk memperhatikan murid yang lain gitu kan. Cuma permasalahannya di kelas itu yang saya lihat dalam kondisi real, nyata saya pandang itu yang sering merasa saya lihat bahwa sering yang ngeblank, lamun itu Vinasya. Karena itu saya pengen tahu gitu, terkulik gitu ya, saya terstimulus untuk bisa kenapa anak ini seperti ini. Gitu, Mbak. Dari skalanya Bu Umi tentang Vinasya ini 8, lumayan besar ya Bu ya. Nah dari 8 ini Bu Umi ada tujuan apa nih dengan Vinasya ini? Yang pasti yang pertama tadi yang saya sampaikan, saya ingin Vinasya itu kembali fokus belajar, itu yang utama. Kemudian yang kedua, kalaupun dia punya permasalahan, mungkin sebagai guru, karena tugas kita juga sebagai pembimbing di dalam pembelajaran, saya ingin tahu permasalahan apa yang dihadapi Vinasya sehingga dia tidak fokus belajarnya. Nah, harapan saya Vinasya bisa jujur, curhat gitu, mungkin ke saya gitu, supaya saya bisa memberikan solusi kepada Vinasya untuk bisa kembali dia fokus pada belajarnya gitu. Berarti ingin Vinasya kembali fokus nih ya, Iya. Caranya ayo anak ini belajarnya Iya. kembali lagi gitu. Iya. Nah Bu Umi, maaf ya, Vinasya ini ketika di kelas apakah ada rekan sejawatnya atau dia selalu sendiri nih Bu? Kebetulan enggak sebetulnya, kalau ada teman dia punya teman sebangkunya. Malah kalau saya pantau itu ada 4. Jadi 4 teman gitu yang duduk di depan, sampingnya sama yang di belakangnya, teman akrab dia. Itu teman-temannya Vinasya. Tapi kalau anak-anak yang lain excited ketika saya mengajar ya, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi lebih-lebih ketika itu kayak ceramah gitu, kayak pemberian materi itu baru kelihatan, karena Vinasya itu kayak pandangan kosong itu kan kelihatan Ibu Anang. Jadi blank atau kosong. Soalnya kalau temannya lain enggak. Maaf Bu Umi. Jadi Vinasya ini ketika di dalam pembelajaran, ketika kadang dia sama temannya aktif, atau memang dia ketika pelajaran blank, atau selama pelajaran ini ngeblank nih, atau ada posisi ketika pelajarannya cuma ngeblank aja, ketika berkelompok misalnya, bagaimana aktivitasnya, atau ketika dalam pembelajaran guru memberikan materi itu dia ngeblank di situ. Bagaimana kalau Bu Umi? Kalau yang sepanjang yang saya tahu untuk Vinasya ini memang karakternya dia pendiam. Karakternya dia pendiam. Nah, kenapa ini menjadi sebuah masalah dalam tanda petik bagi saya untuk tahu tentang Vinasya? Karena tidak hanya ketika pembelajaran searah dia kosong. Ketika saya bentuk, coba saya stimulus dengan membentuk kelompok kerja gitu. Nah, yang lain aktif gitu ya, dia kadang-kadang terus bengong. Kecuali ketika temannya, ayo ini, baru dia ini, kemudian kadang bengong lagi, begitu Bu Ana. Itu yang membuat saya terstimulus untuk kenapa gitu loh. Kalau misalkan pas belajar saja mungkin, kesimpulan saya mungkin apa ngantuk, atau dia
apa gitu. Tapi ketika dalam kelompok itu kan sudah temannya aku bicara, dia juga berarti sepanjang perjalanan kalau saya simpulkan ini Bu ya, sepanjang pembelajaran, iya sepanjang pembelajaran kegiatan itu dia banyak ngeblanknya, terus kalau tidak ada teman yang menyenggol, tidak guru mengingatkan, dia itu tetap ngeblank gitu, ngelamun gitu. Oke. Dari Bu Umi ini tadi identifikasi masalahnya ini. Nah, Bu Umi ini tujuannya apa sih? Rencana kedepannya ini maunya seperti apa? Yang pasti rencana pertama saya justru saya pengen mendekati teman-temannya dulu, teman-teman 3 yang saya identifikasi ada 3 orang gitu nih. Saya pengen menanyakan kepada 3 temannya itu bagaimana finansial di luar sekolah. Gitu. Kemudian nanti saya tingkatkan juga, saya perlu komunikasi dengan wali kelasnya juga. Tapi sebetulnya secara ini sudah pernah saya lakukan sih komunikasi, karena saya pengen tahu apakah hanya pelajaran saya ya finansial seperti itu. Saya pengen tahu apakah di pelajaran lain seperti itu. Ternyata jawaban wali kelas juga sama, di pelajaran yang lain pun dia cenderungnya juga kosong dan blank. Jadi itu saya inikan lagi, jadi saya tekankan lagi juga ke wali kelas, saya akan adakan pembicaraan. Baru setelah saya dapat nanti dari temannya atau wali kelasnya, jika memungkinkan untuk bisa kita komunikasikan bersama, baru saya akan komunikasi dengan guru BK di kelas ini. Nah, Bu Umi dari kalau Anda juga Bu Umi bilang mau ke mendekati teman-temannya nih. Nah, ketika mendekati teman-temannya ini Bu Umi mau menegaskan langsung ke finansinya kenapa atau bagaimana? Tidak, saya paling nanti pakai teknik saja nih. Saya ambil, saya ajak untuk saya ajak ke ruang guru aja. Kemudian coba saya ulik dengan pertanyaan supaya tidak ada justifikasi. Takutnya nanti kalau langsung to the point, finansial kenapa begitu, takutnya anak-anak ada sesuatu kemudian dia tutupi. Gitu. Nah ini coba saya pengen mengulik. Biar mereka bercerita sendiri gitu lah. Apa sih kegiatannya? Misalkan lagi kumpul berempat, ngapain aja sih gitu. Misalkan nanti saya tanya per personnya saja. Kalau saya panggil si A, berarti saya tanya B, C, finansial seperti itu. Nanti saya panggil B, A, B, finansial. Misalkan seperti itu. Jadi personal. Memilihnya begitu. Nanti saya panggil semua itu dengan harapan supaya anak-anak ini bisa jujur menyampaikan tentang problematika mungkin yang dihadapi oleh finansial. Nah, tadi kan di teman-temannya ya Bu Umi, nanti personal ini aja, nanti ini dulu, habis itu nanti biar mereka terbuka. Nah, kalau misalnya ke wali kelas nih, Bu Umi mau tanya apa wali kelas? Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, kalau wali kelas tadi kan saya sudah tanya apakah hanya mapel saya aja seperti ini, mapel yang lain apa tidak. Kemudian saya juga ingin tanya sebetulnya ke wali kelasnya, apakah sudah memberikan bimbingan personal gitu, gitu. Saya karena wali kelasnya pun menyampaikan hal yang sama bahwa dia sering blank gitu. Kalau misalkan belum atau belum dilakukan gitu, mungkin kita bisa komunikasi untuk bisa membicarakan ini dengan BK, karena BK mungkin cara menggiringnya atau bertanyanya jauh lebih bisa. Nah, ketika itu di wali kelas, kalau ke BK-nya nanti ini mau bicarakan tentang apa nih kalau finansialnya? Kalau di BK mungkin begini, saya ingin tahu riwayat, kan BK punya data-data tentang keluarga mungkin riwayat keluarga finansial seperti apa. Saya pikir BK pasti punya catatan data tentang itu. Jadi bagaimana riwayat keluarganya, selama ini finansial itu apakah hidupnya itu dengan keluarga utuh begitu kan? Ataukah finansial, ada beberapa siswa kan kadang yang hidup dengan kakek, nenek, bibi gitu. Nah, mungkin dari situ nanti kita bisa mengulik kenapa finansial seperti ini. Iya, kalau misalnya melihat riwayat nih, pasti nanti akan menemukan. Jadi apa sih yang dibutuhkan anak ini? Kenapa? Ada alasannya, ada latar belakangnya. Seperti itu nih Bu Umi. Jadi latar belakang dari rumah nih. Kalau dari sekolah itu kan hanya dampak. Mungkin asumsi saya dampak dari apa yang terjadi di keluarga. Itu sama pengalaman
berpengaruh sekali ketika Nggih. keluarga bermasalah ini mengaruh ke anak Nggih, rata-rata. nggih. Bukan seperti itu. Harapan saya gitu. Iya. Cuma saya tidak berharap ada masalah sih gitu, Iya, tapi semoga. siapa tahu gitu, kalau enggak sekolah bisa memberikan jalan keluar atau paling tidak memberikan pencerahan bahasa saya kepada Vinasya bahwa hakikatnya belajar itu, hakikatnya ke sekolah itu adalah belajar. Sebenarnya Anda membantu dia untuk bisa fokus kembali. Iya. Kemudian mungkin kalau dia punya masalah, biar unek-uneknya itu disampaikan. Karena kalau udah disampaikan menjadi lebih plong. Gitu. Nah, Bu Umi ini tadi kan rencananya ini. Nah, kemudian Bu Umi dari rencana yang sudah direncanakan nih mau dilakukan kapan? Nggak usah ditunda kayaknya nih. Jadi kalau kepada temannya nanti juga ada jam pelajaran saya gitu nih. Jadi saya bisa mungkin mulai action untuk teman-temannya dulu aja. Kalau untuk wali kelas kayaknya sudah saya lakukan kemarin itu. Jadi sudah saya lakukan pembicaraannya, tinggal mungkin nanti tindak lanjutnya untuk mungkin membicarakan permasalahan ini di BK, karena BK yang paham akan punya data terkait dengan latar belakangnya Vinasya, kemudian juga yang punya data-data terkait dengan apa itu background siswa, dan mungkin juga punya ilmu untuk bisa menyampaikan atau mengulik keluh kesah siswa. Itu segera saya lakukan ketika saya selesai misalkan berbicara dengan wali kelas dan dengan teman-temannya. Berarti ini bakal ke teman-temannya dulu nih ya, Bu ya. Ketika jam pelajarannya, Bu Umi jam keberapa biasanya dulu? Kalau di kelas 10-4 itu saya jam ke-5-6. Jam ke-5-6. Tidak terlalu belakang. Iya, masih untuk moodnya anak ini masih enak kalau saya diajak bercerita, misalnya bertanya teman-temannya itu pasti enak, itu ngulik sedikit itu udah ada bagainya ini ya, Bu ya. Kalau ke wali kelasnya kan sudah kemarin ya, Bu. Kalau misalnya Bu Umi kemarin sudah mendapatkan data-datanya nih, terus mau ke BK ya, Bu. Ke BK ini nanti kapan ini mau rencananya tadi? Segera nih Bu Ana, setelah saya dapat, harapan saya sih dalam satu kali pertemuan nanti saya bisa mendapatkan data dari teman-temannya itu ya. Kemudian kalau data dari wali kelas kan sudah dapat gitu, sehingga ketika ini saya bawa ke BK gitu, saya sudah punya data atau alasan kenapa ini bawa di BK, karena dalam pandangan saya, paradigma saya bahwa BK kan bukan hanya membawa siswa berkasus dalam arti kasus seperti apa, tapi juga fungsi BK kan mungkin bisa sebagai jembatan bagi siswa untuk menyelesaikan permasalahan supaya dia nyaman untuk bercerita. Gitu. Di sini ketika ke BK, Bu Umi ngajak wali kelas atau Bu Umi sendiri? Karena mungkin saya juga punya data yang saya ambil dari teman-temannya, saya mungkin mengajak wali kelas sehingga supaya ya saya sampaikan juga data temuan-temuan saya gitu ya. Nah kita bersama aja. Jadi ininya melibatkan guru mapel, wali kelas, kemudian BK. Jika memungkinkan BK juga memanggil orang tua juga dilibatkan gitu. Itu berarti dikomunikasikan dulu Iya. di sekolah ini. Iya. Nanti step saya diselesaikan dulu di sekolah. Kalau nanti ternyata permasalahan itu kita temukan di luar sekolah, maka baru kita panggil orang tua untuk conference masalah. oh iya, seperti itu. Berarti internal dulu nih diperbaiki, baru itu kita tanyakan ke orang tuanya, kenapa, apa alasannya, seperti itu. Benar ya, Bu? Iya. Nah, diharapkannya biar Vinasya ini berubah lebih baik lagi. Iya, sebetulnya sudah baik nih Bu Ana. Cuma kita pengen tahu ada apa kok sampai blank, karena secara sikap anaknya pendiam. Iya. Anaknya nggak nakal, tidak nakal, nggak neko-neko, tapi kenapa kemudian blank gitu? Jadi dia kosong gitu pandangannya. Itu kan juga perlu kita bantu. Iya, kasihan itu ya. Kadang kan kita selalu orientasi menyelamatkan anak yang bermasalah dalam artian tidak membuka tugas atau ini, tapi anak-anak seperti ini kan juga perlu kita bantu. Bimbingan, iya kan. Ya, bagaimana perasaannya Bu Umi nih setelah lakukan coaching dengan saya nih? Enak juga nih, saya jadi ketemu tadi ngide juga
teman tadi ketika diinikan Bu Ana, sehingga saya bisa ngide punya, oh ya perlu juga kita cari datanya itu dari teman. Biasanya kalau teman tuh malah lebih otentik. Nah, karena anak itu kadang gampang sekali bercerita ke teman daripada ke orang yang lebih tua, guru atau orang tua. Yang merasa dipercaya sama teman-temannya itu ya. Karena identitas anak SMK ini lebih ke teman SMA. Baiklah Bu Umi, semoga apa yang Bu Umi harapkan ini akan bisa terwujud dan bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Bu Ana sudah menerima keluh kesah saya. Terima kasih. Baiklah, sesi coaching sudah berakhir tadi. Lalu Bu Umi Fauzia sudah menceritakan, terus Ibu sebagai coach juga sudah bertanya tentang masalahnya finansial. Tadi akhirnya mendapatkan solusi ternyata Ibu ya. Iya, dengan saya membuat pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, jadi apa yang ingin diceritakan saya terus kemudian saya dengarkan aktif, saya hadir penuh nih dengan mendengarkan seksama masalahnya bulan ini apa gitu, dan akhirnya mungkin bisa menemukan apa sih isinya, maunya seperti apa, potensinya ternyata oh kayak gini seperti itu. Kalau sudah yang tadi saya lihat, saya amati tentang Ibu sebagai coach dan Ibu Umi Fauzia sebagai coach, alur katanya sudah terlihat, sudah sesuai, terus Ibu juga sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lihat juga menulis kata kunci yang nantinya menjadi bahan untuk pertanyaannya. Terus pertanyaannya juga skala yang ditanyakan itu, wah itu apa ya, bisa untuk mengarahkan Bu Umi juga sebenarnya. Terus ada kesimpulan juga di setiap penjelasan, itu sudah bagus dan sudah bisa membawa Bu Umi Fauzia untuk menemukan solusi ternyata. Lalu setelah coaching ini berakhir, bagaimana perasaan Ibu Siti Umi sebagai coach? Alhamdulillah, saya senang bisa membantu. Tujuan saya adalah bisa membantu seseorang. Alhamdulillah ketika Bu Umi ada masalah, saya bisa mendengarkan dan bisa memberikan menggiring, tidak langsung memberikan solusi tapi menggiring, jadi kompetensi apa sih yang Bu Umi ingin keluarkan atau apa yang ini solusi yang dia ambil. Jadi dari solusi yang Bu Umi sendiri, saya tidak muncul, saya tidak memberikan solusi, malah solusi dari coachnya sendiri. Oke. Lalu untuk harapannya, kira-kira Ibu Siti Umi punya harapan apa untuk kasus dari Finansia dan Ibu Siti Umi sendiri sebagai coach? Harapannya saya ini Bu Umi bisa menemukan, bisa menyelesaikan masalahnya Finansia, terus kemudian bisa menjadi lebih baik lagi, kemudian bisa ke diri saya juga ini, oh ternyata ada permasalahan seperti ini, ketika nanti kedepannya saya juga atau guru lain mengalami, saya bisa cerita seperti itu. Terima kasih ya Ibu sudah mengizinkan saya untuk merekam sesi coaching ini, dan ya kita berdoa bersama semoga Ibu Umi Fauzia bisa menyelesaikan masalah finansial dan mungkin Ibu juga bisa mengambil solusi, mengadaptasi solusi ketika menemukan kasus finansial yang lain. Oke. Terima kasih Ibu Siti Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian supervisi coaching yang kami lakukan dengan supervisor atau observernya adalah saya, Ibu Ika Permatasari, dan coach adalah Ibu Siti Umi Hasanah dan juga coachi Ibu Umi Fauzia. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang baik dari sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.